gimana? Dijembut kan? Ya dicukur, diperbolehkan. Ya, itu dijembut, itu dikurbankan. Tapi Anda nggak bisa kalau hadis itu tidak ada berkata kasar, bulu kemaluan, itu halus bahasanya. Iya, Kalau lu kasarkan iya, kalau bahasa sehari-harinya lah aku bilang. Kan itu kita haluskan. Boleh nggak saya mengatakan juga? Ntar dulu. Boleh nggak kalau saya berkata kasar? Tuhan bukan keluar dari memek. Boleh nggak? Kasar nggak tuh? Silakan. Kasar nggak tuh? Iya, silakan aja. Enggak, itu kasar apa sopan? Iya, salahnya kan vagina itu kan, maaf kan, semua sama. Enggak, itu kasar apa sopan? Enggak. Bagiku enggak. Nah, kenapa nggak diperhalus menjadi bulu kemaluan, Bang? Kenapa lu memperkasar? Kemaluan itu kan kalau bahasa sehari-hari kan tidak seperti itu. Lah, lu yang merubah ya, yang tertulis. Sekarang bukan itu yang jadi apa? Bagaimana itu bisa? Nggak bisa lu tarik dulu kata-katamu, nggak bisa. Lu rubah dulu kata, lu tarik dulu ucapanmu. Kau ganti kata-katanya, nggak boleh ganti, bro. Ganti dulu kata-katamu. Kok ganti dulu kata-katamu, baru kau minta maaf, karena kau merubahnya. Oke, kau yang merubah lu. Inilah korban STTNIAS lagi nih, suka merubah data. Di sana diperhalus, lu perkasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya dapat. Ya. Begitu loh Dato. Ini data ini sudah masih zaman mahasiswa saya bahas. Mereka memang suka merubah datanya. Gitu loh. Di sana diperhalus, dia perkasar. Gak boleh. Iya, kalau Tuhan cukur bulu kemaluan boleh? Boleh lah, siapa ya? Kalau Tuhan kan punya punya bulu. Di Bible sendiri Tuhanmu pinjam bisa cukur loh. Mencukur bulu kemaluan. Nah, dibaca di lalu saya kasih data ya. Bisa cukur. Buat apa bisa cukur? Baca Yesaya Bunda Rora. Yesaya 7:20 nomor Bunda Rora. Tampilin datanya. Yesaya 7 nomor 20. Iya. Ini Bang Ali besar saya. Ya, ini aja nih. Ini tunggu ya, besar dulu. Iya, Nah, ini baca. Baca aja, jangan ditunjukin Bang. Baca semua. Iya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan menyiapkan janggut juga. Udah. Tuamu aja mencukur boleh kok. Pergi dia orangnya ya. Kok pergi sih? Udahlah ya. Jadi kau jangan merubah data. Kau bilang embut-embut begitu, nggak ada yang tertulis begitu. Boleh kok mencukur. Kau aja nggak nyukur-nyukur lah, sampai dia keluar kemana-mana begitu. Kau ganti menjadi embut udah perkasar. Islam itu memperhalus, kau datang memperkasar. Ada-ada aja kau. Kayak silakan kita kembali dulu ya. Ini ada statement dari STTNIAS. Apakah dia minta maaf? Saya belum pernah dengar juga. Yang jelas dia menanggapi apa yang selama ini kita buka kedoknya, penistaannya. Dan sudah sampai pesan kita kepada kampus STTNIAS dan sudah menanggapinya berbagai statement. Karena sudah berbagai media juga sudah, RRI juga, RRI Jakarta, Anda mendengarkan sudah masuk beritanya. Kebetulan kami punya teman untuk memberikan berita, dia sendiri membuka websitenya, ya RRI sudah, beberapa media online sudah, dan sudah sampai ke telinga mereka, Sivitas Akademika di sana atau kampus, beberapa pengurus, mungkin dosen, mungkin apa, dia sudah memberikan statement. Ini dia sanggahan dari STTNIAS. Bentar ya.
Orang bilang bulu kemauan, ya ini. Ya ini dia. Keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias, kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa satu, STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. Dua, STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STT Nias. Tiga, kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. Empat, setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Salam. Kami dari keluarga. Nggak ada kata maaf deh. Nggak ada kata maaf. Tapi dia mau mengambil jalur hukum loh, dia mau melaporkan. Dilaporkan saja. Kita berdata di pengadilan. Jadi selama ini website itu siapa yang punya ya? Website itu udah jelas yang punyanya, kemarin kan Bang Dio udah spill. Jadi website itu yang punyanya tetap STT Nias ya. Para misionarisnya itu yang punya. Kita bisa mempertanggungjawabkan narasi kita karena data-data dari mereka itu udah kita pegang. Walaupun mereka udah menghapus semua isi dari website itu, tetap jejak digitalnya udah kita pegang dan itu akan menjadikan acuan buat bahan pelaporan ke pihak kepolisian. Kalaupun mereka ingin melaporkan balik ke kita karena kasus disebutnya pencemaran nama baik, itu kita udah punya pegangan, kita udah punya senjata untuk mengkick balik mereka gitu Bang Andi. Yang penting itu data-data itu jangan sampai hilang aja. Adalah disimpan lah. Kalau nggak salah tadi agak sedikit terlalu cepat ya. Dia mengatakan bahwa itu bukan dari STT Nias. Itu fitnahan kan gitu ya. Dan mau mengambil jalur hukum tadi terakhirnya begitu kalau nggak salah ya. Iya betul. Iya betul. Terus website itu punya siapa ya? Ada lapas Allah itu dibilang ular 66 gitu. Terus Ka'bah dikasih panah ke bawah Allah itu batu gitu, batu hitam gitu. Itu punya siapa ya? Punya mereka. Tapi saran saya gini ya, biar namanya cepat melambung, biar namanya cepat viral dan kalirnya juga cepat bagus ya. Mendingan kasus ini untuk STT Nias nih ya, saya sarankan buat STT Nias PH-nya ambil ke Dosma, biar Dosma makin melejit tuh namanya ya, dan biar makin hancur juga nanti kalau misalkan kalah lagi ya. Dosma ambil tuh, Dosma lumayan tuh, lumayan Dosma, gas. Akang punya data nggak itu yang kemarin? Coba tampilin Kang. Websitenya itu masih ada nggak Kang di laptopnya? Nggak ada di Bang Dio, ada di Bang Dio. Saya udah di save ke YouTube semua. Ada yang punya telepon Bang Dio? Teleponin dong, suruh masuk. Saya telepon. Ada apa nih? Biar bisa beli. Ada. Oh, Dato punya? Apa punya? Ya silakan tampilkan. Iya punya. Ya udah tampilin.
Kurang jelas, nanti diulang lagi sekali lagi ya Kang yang tadi itu ya. Kayak kurang gimana gitu. Tadi agak berisik di sini saya nggak terlalu nyimak. HP sayanya ini yang dipakai lab ini emang murah, jadi agak blur. Lah ya lu suka beli yang murahan sih ya. Saya kan mukanya juga murahan. Nggak usah diomongin, orang udah pada tahu itu. Ada di bawah Bang Dio. Naikin lah Bandio, ada nggak di bawah? Ini. Bandio naik, Bandio. Mana dia? Siapa namanya? Mana dia? Dio Pratama. Nggak aktif nama Bang Dio. Ini. Wait. Ada Bang Dio di bawah, ada Bang Dio di bawah. Mana? Naikin lah. Mana Bandio? Siapa yang saya cek? Bikin akun dulu katanya. Bikin akun dulu katanya. Oke. Ditunggu Bandio. Wah lumayan nih project nih si Dosma. Aduh Dosma nambah lagi projectnya. Udah kemarin ngurusin 2 cebol, sekarang dapat lagi project baru STT Nias. Ayo digas Dosma, lumayan tuh. Saya juga ada data. Saya juga ada datanya, tapi malas pegang HP di belakang ini karena saya pakai tablet gede gitu loh, pegal tangannya gitu. Kalau saya pakai PC, saya pakai live juga gitu, campur-campur. Tunggu aja ya Mas Dio-nya ya. Bisa diputar lagi nggak sekali lagi Kang? Sambil nunggu Bang Dio. Putar lagi sekali lagi deh. Sekalian Bang Dio dengerin gitu ya. Nanti aja kalau Bang Dio udah naik biar dia bisa ngedengerin. Oke. Tapi gini Bang, kalau mereka ngeles begitu nggak mengaku, itu kan website yayasan seperti itu, apalagi perguruan tinggi itu resmi loh, nggak sembarangan buat kayak gitu. Kalau websitenya Bang, udah dihapus Bang, itunya isi-isinya, websitenya masih ada. Cuma isi-isi konten penghujatannya itu udah mereka hapus semua Bang. Tapi jejak digitalnya. Naikkan Bang Dio. Oke. Saya naikkan. Di VT aja, saya pun ada juga STT Nias di VT saya. Nggak boleh PTT Bang, harus langsung dari sumbernya. Nggak boleh PT-PT. Mana Kang Dio-nya, naikin dong. Mana? Sabar ya teman-teman. Kalau Kang Dio akurat datanya juga. Mana? Batu, mana? Belum ada permintaan Bang Dio? Belum ada permintaan Bang Dio? Belum ada permintaan Bang Dio? Udah saya cek. Oh, belum ada ya. Itu kalau masalah yang belum ada itu sama grup kami udah ada tadi akan dibilang apologet yang masuk ini akan dilaporkan katanya, dilapor balik. Saya nunggu dilapor balik. Yang dari STT Nias akan dilapor balik dibilang. Enggak, incarannya bukan perorangan Bang, incaran mereka itu yayasan. Jadi yang akan dilaporkan itu saya yakin pasti API-nya. Kita lihat, kita buktikan. Jangan dijual, kita beli. Kalau kita Muslim kan dijual, kita beli. Tunggu ya telepon Bang Jibril ya. Ya kalau mau lapor ya bagus lah melalui prosedur hukum. Bagus itu. Ya justru saya pengennya mereka dulu yang melapor. Saya pengennya biar langsung kebongkar. Itu bagus, jadi kita nggak usah capek-capek, nggak usah keluar duit banyak. Kayak Akang ngomong tadi, ini kan proyeknya si Dosma. Lebih banyak dapat duit kan? Ini ada permintaan naik, coba saya naikkan dulu. Ada permintaan naik. Mana nih Kan Dio? Belum ada ya? Saya telepon juga load itu nggak diangkat.
Belum. Belum ada Bang Handi. Sabar aja dulu, kita santai dulu. Santai aja dulu ya. Oke. Itu ngobrol dulu Kang. Bang Handi, dulu. kenapa mereka tidak minta maaf? Kalau mereka minta maaf, itu kesannya itu mereka yang salah. Makanya mereka mempertahankan bahwa itu mereka itu tidak membuat konten-konten seperti itu di dalam websitenya. Walaupun itu si websitenya itu hak miliknya yang punyanya si STT Nias. Tetap mereka ngelak. Kita kan bukan anak kecil, kita terpelajar, kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau itu adanya di rumah kita, tentu itu hak milik kita dong. Benar nggak sih? Ya bahkan kan barang kalau nggak sesuai hukum kan yang menghilangkan barang bukti juga pidana loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bagus juga sistem dia melalui jalur hukum. Ya bagus, keren. Semoga saja sih. Biar kita nggak capek, Bang Andi. Kalau mereka melalui jalur hukum, biar mereka aja yang melaporkan kita. Nah nanti di situ saatnya kita maju tuh, kita tampilin semuanya di situ, bukti-buktinya semua tampilin di situ. Jadi kita nggak usah payah-payah untuk mencari mereka dan untuk melaporkan mereka. Nggak usah keluar duit banyak, mereka yang nanti keluar duit banyak itu. Tapi Bang, setahu saya walaupun mereka hapus, kalau memang kita punya anak IT yang bagus itu bisa dimunculkan kembali itu. Kelihatan semua itu. Nah gini, kalau misalkan mereka ngelak bahwa si websitenya itu kena hack atau kena bobol orang, itu polisi bagian cyber juga pasti akan melihat ada nggak jejak-jejak si website ini kena hack orang. Kan kelihatan tuh jejaknya tuh. Kayak YouTube atau TikTok, kalau kena hack orang kan jejaknya itu ada pemberitahuan kan di email atau di mana ada akun lain atau ada orang lain yang masuk ke si website itu, pasti akan ada itu. Kalau misalkan dia ngelaknya itu dibobol, nggak bakal bisa ngelak di situ dia. Ini sebenarnya menurut Akang ini proyek si Dosma ini dapat cuan banyak nampaknya ya kalau dia banyak, maju ya. Lumayan. Daripada lumayan banyak ya. Ini. Kalau berhasil nama dia bagus, kalau tidak berhasil ya medel mencret kayak tai sapi. Ini aja yang buat cebol aja nggak berhasil. Tidak perlu naik kau ke sini. Gitu. Apa ada sebelum datang apa perlu dicari Oten, dinaikkan Oten? Bang Handi? Iya, naikkan dulu. Aku lagi. Menaikkan Oten, oke ya. Saya cari Oten dulu ya. Kita tanya dulu. Ada Bang Julius di bawah, Bang Andi. Ada Bang Julius di bawah. Naikin lah. Siap, kita naikkan. Sebentar, saya naikkan. Ya buat teman-teman yang di YouTube sabar ya, kita nunggu datanya dulu. Ini pasti semua channel YouTube melive-kan di sini. Saya mohon ke hostnya atau moderator kalau ada musik langsung aja di kick ya. Tadi saya lihat ada musik. Siap. Ini akan yang nyiarkan apa nih? Ini sekitar 7 YouTube ya. Dari Baluap TV, Bang Hadi Selebes, Ustadz Sugi, aku ngomong dulu bentar, aku nggak bisa lama-lama. Lanjut. Boleh. Bentar, Bang Jul. Ini hostnya Bang Faruk, tolong dong itu stiker ini Tuhan Oten ini dihilangin dulu dong. Itu Bang Jib ada di bawah tuh. Ada di bawah Bang Jibril. Bang Jibril naik dong. Naikin. Ya, aku cuma mau ngomong dikit aja ya. Jadi sebelum dia punya data dihapus oleh website STT Nias tersebut, sudah banyak teman-teman Muslim yang ahli dalam IT itu mengekstrak website tersebut. Jadi memang ada cara untuk mengambil data dari website rupanya. Ya, jadi memang ada aplikasi khusus, ya, aplikasi tersebut yang mengekstrak file yang ada di dalam sehingga nampak itu sumber diekstrak itu dari website apa, isi-isi dalamnya itu apa, dan semua sudah diamankan.
Dan saya sudah kasih nomor orang tersebut kepada Bang Glenn ya, karena ada urusan sedikit dengan Bang Glenn. Dan orang tersebut siap untuk membuktikan dan menunjukkan semua bukti-bukti bahwa STT Nias tersebut, website tersebut ya, website STT Nias tersebut pernah menampilkan isi Islamologi yang seperti itu. Jadi memang ahli-ahli IT itu ngerti. Kalau kita kan mungkin karena bukan bidangnya kita nggak tahu. Tapi orang yang biasa buat website, ya yang orang-orang programmer, mereka tahu kok bagaimana supaya mengamankan data tersebut. Jadi orang-orang programmer itu udah amankan semua. Tenang saja. Dan orang-orang yang ngerti itu sudah saya kenalkan dengan Bang Glenn. Ya karena tiba-tiba saya dihubungi tuh, dikasih tahu, Bang, kami dari tim ini gini-gini kan. Saya sudah ekstrak videonya, saya sudah simpan di sini, ini tinggal abang buka saja gitu. Ya kalau nggak percaya mungkin pakai handphone yang lain, dia bilang. Karena kalau takut virus, ya udah pakai handphone lain atau gimana, dia bilang. Yang penting mereka sudah amankan, kapanpun dibutuhkan data tersebut, ya tinggal dilampirkan, dan mereka bisa menjadi saksi juga, ya dari mana file tersebut mereka dapatkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya silakan saja gitu kalau mereka mengelak. Sebenarnya kecuali mereka mengelaknya website itu bukan punya mereka. Ya kecuali STT Nias bilang waktu website bukan punya mereka. Silakan kepolisian yang ngecek yang punya website itu siapa. Kan begitu. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa mereka nggak pernah nampilkan, ya itu nggak mungkin. Itu konyol. Kalau ada yang berani bilang website tersebut tidak pernah menampilkan, itu konyol. Tapi kalau mereka mengelak kalau website itu bukan punya mereka, ya biarkanlah kepolisian yang ngecek. Gini Bang Jul, dikit Bang Jul, kalau misalkan dia ngelak bahwa website itu bukan milik mereka, mereka akan melaporkan orang itu dong, karena memakai nama STT Nias. Ya nggak masalah, silakan aja. Ya itu hak mereka dong, karena dia. Ya tapi nggak mungkin dibiarkan bertahun-tahun dong si STT itu di. Sekarang gini aja, Akang buka Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu ada Bang Dio di bawah, orang biasa. Bang Dio itu orang biasa, itu Bang Dio itu orang biasa. Itu Bang Dio. Mas Bayu gantian dulu ya Mas Bayu. Ganti turun, aku turun ya. Oke jangan ya Mas Bayu. Oh, ya udah naikin Mas Dio. Ya orang biasa itu Mas Dio itu. Ya naikin dulu semua, baru kita putar lagi statement dari STT Nias ya Bang Jibril ya. Oh saya nggak ada Bang. Nggak ada sama Akang, kita udah dapat statement dia. Habis itu saya bisa tunjukin situsnya tanggal berapa dan segala macam. Saya masih bisa akses kok website saya dan saya tahu alamat yang punya websitenya dan segala macam. Mantap. Jadi Keren, mantap. Artinya mereka nggak bakal bisa ngelak lagi bahwa website itu bukan punya mereka. Oke, kalau gitu disambung. Ya, kalau gitu Akang buka dulu tadi, diulang lagi ya konferensi pers dia. Silakan Kang. Dibuka dulu Kang. Sebelum dibuka ini orang biasa Bang Dio ya, followernya baru 4 ya. Khusus yang saudaraku yang di bawah tolong. Coba ngomong dulu Bang Dionya, ini bener Bang Dio bukan? Astagfirullah. Ini Bang Dio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman. Bang Dio. Ya. Bang. Habis aku ini baru bikin. Oke, sebentar Bang Dio. Jangan dikasih hadiah boleh, tapi tolong di-follow akunnya. Akun beliau baru 4 orang ya, tolong di-follow orang nanti, biasa. Udah Bang, itu udah Bang, nanti secara otomatis akan follow juga mereka Bang. Ya, tenang aja. Kang izin nanti videonya dikirim ke aku ya. Aku sudah nonton itu, cuman aku belum bisa download. Nanti dikirim ke Bang Dio. Ya nanti WA aja ke saya Bang. Oke, siapa Bangku? Oke, dibuka dulu. Oke. Keluarga besar Sekolah Tinggi Nias, kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini Sabtu 16 November 2024 pukul 11.35 kami nyatakan bahwa STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STT Nias. 3.
kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Gini, dikit saya bernarasi Bang Andi, dikit ya. Jadi gini, yang akan dilaporkan oleh STT Nias ini, belum tentu kita, belum tentu pihak Muslim. Karena apa? Dia tidak menyebutkan label, ya. Dia tidak menyebutkan merek. Takutnya yang akan dia laporkan itu orang yang telah membuat web STT Nias, karena dia ngelaknya gini tadi. Itu bukan gedung mereka. Dan itu bukan jas mereka, jadi bukan alma mater mereka. Jadi kita jangan terburu-buru dulu membuat statement bahwa ya lanjut. Ya. Siapapun yang dia laporkan ya oke. Tapi kan dia bilang di YouTube dan di TikTok. Di YouTube dan di TikTok selama ini kan, ya silakan. Ya, jadi klarifikasi yang dibuat oleh pihak STT Nias di video barusan itu cuma permainan kata-kata, abang-abangku. Jadi dia menafikan tidak mengajarkan kepada seluruh STT Nias. Bisa jadi betul mahasiswa tertentu yang ada di fakultas tertentu. Yang kedua, yang dia nafikan itu adalah bukan jaket alma mater dan gedung yang viral. Bisa jadi karena ada berbagai thumbnail yang saya lihat, yang saya perhatikan di YouTube, di TikTok, kemudian di Facebook, Instagram. Mungkin thumbnail yang mereka gunakan itu bukan alma maternya mereka. Iya, bisa jadi. Dan di sini pihak STT Nias tidak menafikan data yang kita paparkan, website yang kita paparkan, dan bukti-bukti itu insya Allah biidznillah akurat. Dan saya barusan sudah konfirmasi dengan salah satu tim pengacara kita, advokat Muslim kita, dan itu sudah dibiarkan. Dan saya sudah tanya ke beliau, kalau saya maju, ini aman nggak Pak? Aman kata dia, nanti kita backup. Jadi teman-teman, insya Allah kasus ini akan langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya, cybercrime-nya, kemudian juga langsung ke Sekjen MUI. Dan insya Allah besok biiznillahi ta'ala saya pribadi akan maju ke Dikti biiznillah besok insya Allah. Jadi ini bukan main-main teman-teman, sudah menginjak-injak harga diri umat Islam di Indonesia. Ini harus kita viralkan. Saya siap pasang badan, saya mati pun saya siap insya Allah. Ini sudah keterlaluan teman-teman, dan itu terstruktur secara rapi di lembaga pendidikan mereka, khususnya di STT Nias. Dan ini mereka memancing kemarahan umat Islam. Bukan minta maaf, alih-alih minta maaf, justru mereka malah menantang untuk melaporkan. Dan kita siap terima laporan mereka, kita sikat insya Allah ta'ala. Kita sikat ini. Bismillah. Allah. Jadi buat teman-teman, bantu viralkan teman-teman. Berkali-kali aku ulang-ulangi. Ayo mainkan ibu jari kalian, ambil andil teman-teman. Ini bukan masalah API, bukan masalah apologet, atau bukan masalah, ini masalah agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah itu mereka hinakan teman-teman. Tidak ada lagi alasan. Bukan mengkaji Islam, mereka menghina Islam. Dan itu masuk dalam struktur lembaga mereka, tersusun rapi, dimasukkan dalam 2 SKS semester 5. Datanya lengkap, insya Allah bisa kita bertanggung jawab di hadapan hukum. Dan saya yakin 100% insya Allah kita menangkan kasus ini. Kalau seandainya mereka benar laporkan, kita sikat ini insya Allah. Bismillah. Jadi teman-teman, kita harapkan ayo kita bergandengan tangan. Ya, ini terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita sembah. Bukan lembaga tertentu, bukan organisasi tertentu, kita semua di sini teman-teman. Dan kami berharap juga
kawan-kawan yang sudah tergabung di organisasi atau lembaga tertentu, tolong di-up masalah ini. Pokoknya kita serius ini teman-teman, nggak main-main ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, paling minimal STT Nias tutup, itu paling minimal. Mereka sudah pancing kemarahan umat Islam. Mereka sudah cari gara-gara dengan umat Islam. Bukan minta maaf, malah ngeles. Jelas-jelas kalau seandainya mereka berada di atas kebenaran, tanggal 12 November kurang lebih jam 11.30 siang, waktu Indonesia Barat, kenapa mereka hapus konten itu? Kenapa? Ayo. Dan gegabahnya teman-teman STT Nias ini, itu diupload secara terbuka dan bisa diakses untuk umum. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hapus. Mereka kira kalau data sudah dihapus, kita nggak bisa lacak. Itu masih bisa dilacak, teman-teman. Masih bisa dilacak. Gampang, mudah insya Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bang Jibril tadi. Itu gampang sekali dilacak balik. Bisa dicek kembali. Cybercrime, teman-teman pihak kepolisian, insya Allah dengan mudah bisa melihat itu. Yang penting kita masih pegang datanya. Gitu teman-teman. Jadi, tolong kawan-kawan semuanya, viralkan kasus ini dimanapun kalian berada. Di semua platform media sosial yang kalian miliki. Sebarkan teman-teman. Yang sepi-sepi pun sebarkan. Nanti kita bantu insya Allah typing-typing atau like, subscribe channel-channel YouTube teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lepaskan kasus ini teman-teman. Itu poinnya di situ. Jangan biarkan kasus ini lenyap dimakan waktu. Mungkin itu aja Kandaku. Oke, makasih Dinda. Sekarang kita bongkar. Sebenarnya ini ulah siapa? Ini website siapa? Ini milik STT Nias atau milik siapa? Silakan, Brother Jibril. Siap. Ini memang mesti ditunjukin. Ini mesti visual banget ini. Jadi di depan saya ada dua website. Yang satu ini STT Nias sekarang. Karena di website dia tuh ada ditanggalin Jumat tanggal 15 November 9.25 PM ya. Mungkin tanggalnya salah nih. Mestinya Sun nih. Nah, yang di sini hari ini. Tapi alhamdulillahnya yang di sini kita punya savingan hari Sabtu 20 Juli 2024. Ini 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Nah, di sini masih ada nih. Tujuan belajar ismologi, Tuhan Kristen Islam berbeda. Tapi kalau di sini kalau kita lihat yang sekarang ya. Yang sekarang materi kuliah nggak ada nih. Cuma 2 nih. Kalau di sini kan 3 nih. Materi membangun organisasi, Pak di sekolah. Tiba-tiba kuliah umum sismologi nggak ada di sini. Ini tanggalnya Juli 20 jam 3 pagi. Ini yang sekarang. Jejak digital ini nggak bisa bohong. Dan begitu kita cari tahu siapa yang empunya website ini, sttnias.ac. .ac ini artinya akademik, berarti punya kampus. Yang punya domain ini cuma boleh kampus doang. Karena AC ini artinya akademik. Kalau di luar negeri itu edu. Jadi AC ini akademik, ID ini Indonesia. Berarti akademisi atau sekolah di Indonesia. Habis itu di sini udah sebenarnya kelihatan siapa yang beli dan seterusnya. Jadi domain ini STT Nias beli dari merekmu.co.id. Ini dia merekmu yang jual domain ini. Nah, di sini bisa dikasih tahu nomor teleponnya, supportnya, alamatnya dan seterusnya. Jadi mau lari kemana kamu? Ayo lo. Lari kemana kamu? Nggak bisa. Gitu abang. Lari bang. Nggak bisa lari bang. Bisa, kalau bapak. Apa ini? Kok bisik-bisik? Mau lari kemana? Lari ke rumah bapak, woi. Artinya adalah ini murni website ini murni STT Nias punya, gitu kesimpulannya.
untuk dapat domain ac.id itu mesti organisasi pendidikan, abangku. Sama seperti kalau apologetik Islam Indonesia, kan kita .org karena kita organisasi. Kita nggak boleh dapat domain api.ac karena kenapa? Karena institusi kita bukan institusi pendidikan. Nah, jadi mesti institusi pendidikan yang punya domain ini. Nggak boleh sembarang orang, nggak boleh. Oh, ini alamat email, alamat website yang nggak boleh dibeli sembarang institusi, mesti institusi pendidikan. Contohnya, ya kampus beliau. Luar negeri Edu, dalam Indonesia Aceh. Aceh. Okay. Terus kalau memang bukan punya dia, kan begitu ya. Kenapa beberapa hari lalu mata kuliahnya itu masih bisa kita akses? Kenapa setelah viral hilang? Ini kira-kira tangan siapa yang menghilangkan? Harus ownernya. Ownernya ini ya si sttnias.ac.id ini. Dia beli website ini dari merekmu. Nah, kita tinggal verifikasi aja, tinggal nanti polisi tinggal pasti somasi si merekmu ini untuk ngeluarin data siapa yang mendaftarkan website ini. Pasti nanti kena orangnya. Pribadi yang membeli website ini. Karena ini dibayar loh, Bang. Pasti ada track duitnya juga. Dia dibayar dari mana dan segala macam. Jadi pasti nanti kena juga orangnya. Kalau data yang menghujat itu sudah hangus ya? Artinya adalah sepintar-pintarnya orang menghapus jejak, tidak sesempurna itu. Masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka. Iya, nggak bisa karena ini merekmu ini website dia memang platform untuk beli domain, beli hosting, sertifikat SSL. Mereka memang penjual website, Bang, penjual domain. Artinya kalau dia melapor kepada pihak yang berwajib, artinya dia gali lubang atau mempermudah untuk membuka semua, begitu ya? Menurut saya sih nggak bisa ya, mesti ditumbalin ya, mesti ada yang dia tumbalkan ya. Karena nanti rekening untuk bayar merekmu untuk beli akun ini, kan nanti nama pribadi atau nama perusahaan atau nama STT. Iya juga ya, pasti. Iya, kan ada nomor rekening, nggak bisa. Karena ini ada transaksi, nggak bisa. Mau kemana-mana nggak bisa. Jadi jejak digital nggak bisa dibohongi ya? Iya, nggak bisa. Oke, mantap. Ya, cuma saran saya gini Bang Andi, buat si paling toleransi dosa maksiat atau dosma, silahkan Anda masuk ke ranah ini ya, biar kelihatan Anda itu siapa ya, dosma. Biar kelihatan ya, buat si paling toleransi. Ya, yang ironisnya itu si paling kasih justru menyebarkan kebencian. Itu ironis sekali sebenarnya. Ya, itulah tadi yang diberitahukan oleh Kang Dio bahwa ini sangat menista. Ini bukan lagi siapa-siapa, ini sembahan kita loh, yang sangat-sangat. Siapapun yang membaca itu, siapapun yang menonton ini, kalau dia umat Islam pasti merasa terganggu, tidak nyaman gitu. Bayangkan kalau lapas Allah seperti itu ya, dan seterusnya gitu. Kita sambut dosen kita juga nih. Silakan, Pak Lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf baru bergabung nih, Bang Andi. Tadi ada kegiatan masih. Gimana tadi Bang Jibril semua? Saya terlambat ini. Kesimpulannya mereka sudah kompresi pers. Udah 2 kali kita putar, dia tidak mengakui bahwa itu perbuatan dia dan akan mau melaporkan balik. Ini pencemaran nama baik kampus kata dia, gitu. Oke, menarik sekali ya pencemaran nama baik. Dalam hal apa dulu pencemaran nama baiknya? Itu poin pertama. Kalau memang bagaimana mungkin seorang pelaku bisa menjadi seorang korban, gitu kan, itu poin keduanya. Kalau pencemaran nama baik, di mana letak pencemaran nama baiknya? Sedangkan datanya sudah dibongkar oleh Bang Jibril tadi ya. Dan kebetulan saya sepakat Bang Jibril, saya ketemu juga nih domainnya. Dan ac.id itu adalah website resmi dari lembaga institusi pendidikan khususnya ya. Itu poin pertama. Jadi kalau ada domain ac.id itu lembaga pendidikan yang pemilik sahnya. Misal ugm.ac
ac.id, berarti pemiliknya websitenya itu adalah UGM, itu misalnya kan. Nah, kalau betul kata Bang Jibril tadi, kalau di luar negeri itu edu ya, edu.id gitu kan. Bukan ID, edu.com kalau nggak salah ya. Kalau pemerintah itu .go.id, government gitu kan. Kalau organisasi org ya, .org. Itulah perbedaannya. Kalau ac.id tidak semua lembaga itu bisa mengambil domain itu karena dia harus terdata gitu kan di dalam server website dan memang khusus ke bidang lembaga pendidikan. Kemudian betul ya kata Bang Jibril tadi. Kebetulan aku Bang Jibril udah bisa Bang Jibril yang kemarin Bang Jibril ajarin itu. Udah ketemu. Mantap. Jadi belajar sendiri ya. Mantap. Udah ketemu dan betul ternyata menarik Bang Jibril. Websitenya pun langsung berubah. Di sini tentang pengurusnya aja langsung hilang ini Bang. Di data struktur pengurus organisasi juga hilang. Padahal sebelumnya sudah ada kan. Lama banget tuh kok baru dihilangkan gitu kan. Ini berarti ada sesuatu dalam tanda tanya besar nih. Kenapa pengurus di dalam websitenya itu dihilangkan? Kalau cuma catatannya kan kita ganti pengurus 2000 pola pergantian, tetapi kok tidak muncul pergantiannya itu. Ini sesuatu yang dipertanyakan lagi. Berarti ada sesuatu apa ini kan? Nah, jelas bahwasannya memang betul yang kata Bang Jibril tadi katakan. Ini cuma saya, semua juga nggak dengar nih. Iya. Artinya apa? Materinya sebetulnya kebongkar kemarin sama Bang Dio gitu kan. Lalu mereka panik langsung menghilangkan atau menghapus. Berarti terkesan mereka memang kesalahannya itu luar biasa gitu kan untuk berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Dan ini sesuatu hal yang konyol gitu ya bagi saya ya. Di level lembaga pendidikan, institusi perguruan tinggi, tetapi kok langsung bisa menghapus tanpa ada konfirmasi balik ataupun klarifikasi. Ternyata klarifikasinya cuma pencemaran nama baik kalau nggak salah ya. Padahal pencemaran nama baik dalam bidang apa dulu nih? Padahal yang diadukan kita adalah materi kuliah yang diangkat itu yang merupakan sebagai lokus utama gitu kan. Bukan yang lain-lain. Nah, inilah kadang perlu berpikir. Dan yang kedua Bang Andi, ternyata data siapa itu yang siapa sih namanya? Yang advokatnya itu juga hilang di dalam websitenya. Nah, ini menarik juga nih. Sempat kan saya waktu itu sama Bang Sondi sama Opung Rambe, apa bisa sebuah lembaga pendidikan ada namanya lembaga? Nah, ini sesuatu hal yang besar. Ternyata dihilangkan lagi ada apa? Nah, itu coba Bang Jibril. Besar Bang Jibril. Yang ini kan? Nah, itu kan ada advokat kan? Iya. Ya, ini tapi juga di sini sekarang. Yang sekarang nggak ada. Nggak ada. Ini ada. Ada yang apa ini? sebelum kan? di-delete, jadi ini di-delete juga. Nah, ini ada problem Ini apa jelas, ini kan? Nah, itu pertanyaan saya tadi, Bang Jibril. Berarti ada sesuatu barang bukti yang sengaja di-delete gitu kan oleh pihak admin kantor yang bisa jadi diperintahkan oleh pihak yayasan. Itu tambahannya Bang Handi dan teman-teman silahkan. Oke, jadi mereka itu menuduh bahwa mencemarkan agama tertentu. Mereka tidak terima dituduh seperti itu. Jadi dugaan menista agama tertentu itu yang dia nggak setuju. Makanya dia mau lapor balik. Tuduhan Anda itu tidak berdata, jadi dia mau lapor balik. Ya is okay. Kalau begitu bisa nggak kita, karena ini penonton banyak, baik di sini maupun ada di YouTube, mungkin belum ada yang menonton. Apa sih materi dugaan penistaan itu, bisa dicuplik-cuplik nggak sih? Yang di-delete itu loh. Gitu loh, apa ada yang punya gitu? Supaya ini loh yang di-delete. Ini loh dugaan penistaannya. Bisa nggak Pak Jibril dikasih cuplikan? Bisa. Iya, silakan. Kita buka 1-2 aja ya. Yang soal ritual haji 1 sama nama Allah. Sekejap. Nama Allah.
Nah, jadi balik lagi ke tadi. Izin Bang Maulwi, ditetep layarnya ya, biar nggak rungkat, ditetep layarnya. Ya, tetep udah. Jadi balik lagi ke tadi, di sini ada dua website. Yang satu ini tanggalnya per hari ini. Habis itu yang ini tanggal 20 Juli. Ya. Di sini kita bisa lihat membangun organisasi dan Pak di sekolah. Sementara di sini membangun organisasi, Pak di sekolah, dan kuliah umum Islamologi. Ini kalau kita klik, itu nanti kuliah umum Islamologi. Di sini ada tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah. Nah, di arti kata Allah ini, itu nanti keluarnya seperti ini. Mereka punya presentasi, dan di sini ditunjukkan tanpa menggunakan mereka mengutipnya dari mana, tapi di sini ini banyak juga lumayan penjelasannya amburadul. Saya juga sebagai scholars bingung mereka dapat dari mana. Ini sebenarnya on goal sih. Ini sebenarnya goal bunuh diri. Mereka bilang Allah dalam bahasa Ibrani berarti curse, cursing, oath, swearing, kutuk, mengutuk, tulah, bersumpah. Jadi siapapun yang menyebutkan nama Tuhannya Allah, bukan Allah, Allah, itu berarti dia mengutuk, bersumpah untuk Allahnya. Nah, habis itu tapi begitu dia ganti Allah dengan O, nah ini langsung diartikan ular naga, tanpa referensi ya. Jadi dia dapat ini dari mana, Allah itu ular naga dari mana, kita nggak tahu. Nah, ini yang nomor, ini cuplikan aja. Habis itu yang kedua, cuplikan yang kedua, di sini presentasinya ritual haji, dan ini ya protected view ya. Dulu sebelum ke haji, Allah itu ada ular naga, kan ada itu ular naga. Iya. Ya di bawahnya ya. Ini. Di sini penggambarannya Allah kita digambarkan seperti ini. Habis itu kekuasaan, logo Islam. Habis itu dia bilang dia mengutip wahyu dengan menggambarkan orang Islam di belakangnya. Habis itu ditunjukin juga. Nah, ini juga ditunjukin. Ya, tadi ada ular naga itu loh tadi, satu kata. Penyesatan si ular tua. Ini berarti Allah ya. Iya. Nah, jadi dia great itu Akbar. Habis itu the great dragon, Allahu Akbar. Wish. Ini referensinya kita nggak tahu dari mana, tapi ya itu. Oke. Kita ini di protected ya, kita nggak bisa edit ya. Ini protected view semua. Nah, yang di ritual haji, begitu kita scroll ke bawah, lumayan ada ini. Nah, ini yang agak memang membengongkan. Di sini Ka'bah, sesudah disucikan ini Ka'bah, batu hitam dalam tanda kurung Allah Subhanahu Wa Taala Sang Tauhid. Nah, maksudnya bagaimana ini sebuah penghinaan? Dari 2 miliar umat muslim di seluruh dunia, nggak ada yang mengartikan Hajar Aswad ini Allah. Nggak ada. Ada nggak? Coba dari 2.200 orang di sini, ada nggak yang pernah berpikir Hajar Aswad ini Allah? Nggak ada. Nah, tapi mereka meracuni umat Kristiani yang berumur, karena kita mesti ingat loh, yang masuk STT ini umur 17-18 tahun loh, lulus SMA loh. Mereka mendidik anak-anak umur 17-18 tahun bahwa umat Islam ini Allahnya. Nih, ular penipu ini nih batu ini. Ini cara pendidikan mereka, si paling kasih. Jadi itu cuplikannya. Saya nunjukin aja emosi. Jadi karena ini loh nggak berpendidikan Bang. Jadi memang niatnya mau menista aja. Dan yang lucunya ini diajarkan terhadap anak-anak yang umur baru lulus SMA. Orang lulus SMA baru tahu sih. Tiba-tiba diajarin kebencian terhadap agama lain. Si paling kasih. Menurut Bang Jibril ini akademik ilmiah nggak? Belas nggak ada Bang. Belas nggak ada.
Berarti tidak mengembangkan suatu kampus untuk edukasi dong, tapi provokatif. Sama sekali nggak ada, karena nggak ada referensinya bang. Nggak ada referensinya nih ya, saya tunjukin ya. Nggak ada referensi, blast sama sekali nggak ada referensi. Ini contoh selesai ininya. Nih, udah dihina kita, udah habis. Nah nih, soal kita penggal-penggal kepala. Habis itu ini ujungnya. Kita harus bertahan sampai pada sudah. Nggak ada dikasih tahu ini sumber dari mana, Allahu Akbar, ini gambar dari mana. Nggak ada. Ini gambar dari mana, ini orang lagi ngapain. Ini mungkin bukan soal keagamaan, ini mungkin lagi protes DPR. Kita nggak tahu kan? Ini sumber dari mana, ini sumber dari mana. Memang nggak ada, Tadi bang, memang nggak. bahkan ada foto mantan presiden kita itu di Ya, udah cukup, jangan ke sana, jangan ke sana lah. Intinya adalah tidak akademik, tidak ilmiah, tapi provokasi kepada mahasiswa yang berpotensi menjadi sarjana teologi nanti menjadi misionaris gitu ya. Pembenci Islam, Islamofobia. Pembenci Islam, Islamofobia. Memang terlihat sekali dari presentasi ini, siapapun yang mendengarkan presentasi ini atau yang membuat presentasi ini jelas secara sistematis menyebarkan Islamofobia, menyebarkan kebencian terhadap agama lain atau kepercayaan lain, jelas sekali. Kira-kira dosen yang mengajarkan Islamologi ini dari umat Islam atau kalangan sendiri ya? Nggak mungkin orang Islam bang, nggak mungkin orang Islam, karena itu yang tadi makanya saya tanya, dari 2 miliar umat muslim yang ada di dunia ini, siapa yang meyakini, mengimani ada di Al-Quran atau di hadis kalau Hajar Aswad ini adalah Allah itu sendiri? Siapa? Artinya kalau tidak ada jawabannya itu artinya dosen mereka dari kalangan sendiri. Berarti yang buat bukan orang muslim. Betul. Tidak sholat Jumat gitu ya. Oke, thank you. Orang muslim juga mungkin Bang Andi melambangkan bahwa Allah itu Hajar Aswad dan naga. Pertanyaan saya ini pertanyaan wartawan loh. Ditep-tep lagi layarnya, dikencangin tep-tepnya, Teman-teman, aku mau buka data pelanggaran hukum yang mereka lakukan, tapi aku nggak bisa open cam ini teman-teman. Nggak bisa aku open cam, kurang. Di tap lagi. Di follow Kang siapa ini? Kang orang biasa ini. Penistaan agama itu teman-teman ya, yang kalau dilakukan secara lembaga itu lembaganya bisa ditutup loh. Bisa ditutup paksa oleh pemerintah. Dalam 200 meter belok kiri kaos. Di tap-tap di follow bang orang biasa. Di follow. Biar bisa open cam. Biar bisa open cam. Di follow. Pasukan salibis iblis tuh banyak di bawah tuh bang. Siap-siap merepot mereka tuh. Gak apa-apa lah dia mau merepot. Kita bisa buka lagi kok. Biasa itu. Di tap-tap lah ya, dikencangin tap-tapnya. Habis sudah gunakan gitu. Habis ya. Jadi baru reportnya bukan main-main kan dah. 7 hari. Masya Allah. 1 minggu kita istirahat. Kacau betul Kristen. Kalau dalam hal ini jangankan akun diberikan, nyawa pun diberikan demi untuk membela agama kita. Setuju semua ya? Takbir. Iya. Allahu Akbar. Setuju kan aku. Ini kalau sampai ke atas ini, anggaplah Pak Prabowo. Itu udah 1000 lebih Bang Dio, turun dulu terus naik lagi. Apakah udah 1000 lebih itu, turun dulu terus naik lagi. Belum, itu 500. 500 masih 500. Enggak, giftnya 1000 lebih itu. Oh. Waduh. Ya udah ntar naik lagi. Coba perhatiin ya, naikin lagi. Kok nggak akademis banget ya? Kok ada kampus kayak gini gitu loh. Ini kalau saya sih sebagai orang yang ngerti hukum ya, saya nggak bisa. Aduh berisik. Saya nggak bisa mensrianya seperti apa. Terus ini yang namanya praduga tidak bersalah. Makanya selalu di dalam thumbnail saya itu dugaan begitu. Karena ini belum ingkrah di pengadilan, baru kita katakan bersalah. Jadi belajar teman-teman juga bikin thumbnail, bikin judul gitu ya. Jadi STT Nias dugaan menista agama Islam. Karena kalau ada sudah di apa sih? Ya, moderator.
Bang Dio minta up. Hostnya kemana ya? Moderator mana? Astagfirullahaladzim. Moderatornya si Naga itu, entah kemana pun Naga tuh. Siapa sih namanya? Aku juga moderator sih, tapi saya tak konsentrasi lah gue di sini. Ntar ya. Siapa sih namanya tadi? Orang biasa. Avatarnya kaos putih, hitam. Background putih. Udah Kasih Bang Jibril moderator, coba host biar Bang Jibril bisa mantau. Ya saya moderator kan tadi sambil saya ngomong juga gitu teman-teman. Ini Bang Faro kemana sih? Belum bisa. Aku belum bisa open cam teman-teman. Ya udah kasih. Di follow ya akun orang biasa bukan gift. Di follow. Di follow biar bisa buka open cam. Di follow bukan gift. Di follow. Ya, di follow ya teman-teman. Buat teman-teman Oten yang Kristen silahkan ya di report orang biasa ya. Soalnya nggak mungkin di follow, di report ya, report silahkan. Iya dihimbau memang katanya. Iya harus dihimbau biar mereka tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya lupa mereka, lupa nge-report. Oh di follow akun orang biasa bukan dikasih gift. Di follow ya. Follow kalian tuh bermanfaat insya Allah. Kita buka datanya. Gak bisa. 700, baru 700. Di follow lagi. 300 lagi. Di follow, sekalian di tap layarnya. Di follow terus, ya. Pasti 750-an. Di follow lagi, di follow bukan di tap. Di follow Bang orang biasa. Orang biasa di follow, bukan kasih gift ya, di follow. Nih yang ngasih gift ada 1,5 tapi belum di follow. Terus itu. Di follow ya, di follow, bukan dikasih gift. Bukan dikasih gift, di follow. Ya biar Bang Dio bisa buka data. Orang biasa ini, di follow orang biasa. Ya, Tapi teman-teman di follow ya. Para ulama kita gimana, Bang? Ayo di follow dulu teman-teman biar sampai 1000, jangan dikasih gift ya. Masih 820-an. Ya, di follow. Di follow lagi, di follow. Kencangin follownya, bukan dikasih gift tapi di follow. Ya, giftnya kasih aja ke si Luga teman-teman. Ya, silakan. Kang Satria nanti ini ya. Minta video yang tadi ya, sudah download kan itu? Udah, tinggal WA aja ke saya. Masih 100 orang lagi, 120 orang lagi. Nanti mau kita teruskan jadi barang bukti juga itu. 100 orang lagi. Klarifikasi konyolnya 120 lagi. Di follow akunnya Bang orang biasa, di follow. Udah Bang Emil. Tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Saya kan orang Padang, makanya saya bisa ini. Ya. Udah Bang. Udah tangan belum? tangan panjang maliang. Di follow akunnya orang biasa biar dia beliau bisa buka open cam. 100 orang lagi. Masya Allah, luar biasa. Inilah mudah-mudahan Allah mudahkan. Mungkin noten semua kebanyakan ini. 100 orang lagi di follow, di 100 orang lagi. 100 orang lagi di follow akunnya orang biasa. Bukan ini kita ada 1,9 ya. Teman-teman, Dosma mundur alon-alon dia. Kemarin udah saya up video Dosma yang mukanya suram kayak gitu, dia udah merasa berkecil hati dan kayaknya dia udah ini ya, si Dosma ini udah frustasi. Kang, itu STT Nias itu Kang, itu sudah dia udah menantang umat Islam itu. Nggak ngeri itu. Ini kalau aku teruskan ke ormas-ormas yang lagi, 50 orang lagi. 50 orang lagi di follow. Santai aja Datuk. Aduh. Iya, ke Bang Emil, aduh, ini tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang. Di follow terus.
STT Nias ada mata-matanya mereka itu masuk di room-room apologet Muslim. Ada, pasti itu. Mereka sebarkan mata-mata, kemudian nanti dilaporkan ke kampusnya. Nah, bagaimana reaksinya Kalau mereka? nggak, gini, Bang, kalau nggak ada mata-mata, nggak mungkin mereka tahu bahwa kita sering tiap hari mengupas tentang STT Nias. Yes, Artinya betul. itu udah ada mata-mata. Yes, makul itu, masuk akal, betul. Ya, Bang Emil, ngomong lagi Bang Emil. Mereka kan mau cek ombak kan, kita kasih ombak tsunami aja sekalian. Cek ombak dia, cek badai. Ayo Bang Emil, tangan pendek 10.000 Bang Emil. 30 orang lagi, 30 orang lagi. Kemute aku tadi. 30 orang lagi. Itu jangan aku pula yang dikasih game, nggak usah. Itu di follow aja. Di follow itu Bang orang biasa. Tapi kalau ada ya alhamdulillah lah. Buat teman-teman yang ngasih-ngasih gift, yang follow-follow, terima kasih. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan jadi pemberat timbangan amal kebaikan antum semua. Di follow lagi, 30 orang lagi, 30 orang lagi. 15 orang lagi, 15 orang lagi. 15 orang lagi. 15 orang lagi. Ya. Di follow abang akunnya Bang orang biasa biar bisa. 15 orang lagi. Ya, 15 Ayo orang teman-teman digas, 15 orang lagi. Yang lain tolong report Bang Datuk ya, yang lain ya biar diem. Ayo, gas. Jadi Disawer juga baus Datuk biar aku juga disawer. Aku juga sawer, tapi alhamdulillah udah 1000. Oke, udah 1000 betul ya? Udah 1000 betul. Saya dulu. Udah Bang dia, udah 1022 orang. Bentar, aku out dulu bentar. Oke, siap. Udah sampai 1000. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah tugas Bang Datuk selesai. Tolong di mute permanen ya, host. Sebelum nunggu Bang orang biasa ya, betul ya. Naikkan bang orang biasa, naikkan. Udah. Astagfirullahaladzim, masih ada tugasnya nih. La ilaha illallah. Tangan pendek 10.000, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Tangan panjang maliang. Kok belum dinaikin Bang orang biasa? Gimana? Dinaikin akun Bang orang biasa, naikin. Bang Faruk mana ya? Bang Faruk, maaf ya kalau masalah ini saya agak terburu karena emosi saya terbakar, jiwa saya terbakar. Mana orang biasa belum ada ini? Udah naik belum tuh? Mantap. Keren Bang Emil. Allahu Akbar Bang Emil. Ayo tolong support Bang Emil. Orang biasa di bawah diperhatiin, naikin Bang. Naikin. Apa di report juga ya? Gimana Bang Andi? Ada yang minta orang biasa. Jelas ini Bang Andi. Ya orang biasa nanti dinaikin. Jadi kembali ke topik ya, jangan terlalu inilah. Ini hilang momennya ini. Ya. Jadi kembali ke topik teman-teman, mari kita berbicara untuk menanggapi gimana konferensi pers Sivitas Akademika dari STT Nias atau pengurus kampus kalau yang bahasa umumnya gitu, bahwa mereka tidak merasa berbuat dugaan kita terhadap mereka STT Nias menista agama Islam. Dalam konferensi persnya itu dia sama sekali tidak mengakui yang ada di website itu bukan perbuatan mereka. Dan ini selama ini yang menjadi viral di media sosial, baik di YouTube maupun di TikTok, dia merasa disolimi. Dia merasa tidak berbuat, artinya dia akan mau melapor balik. Ya, jadi selama ini yang kita buka, dia tidak terima, dia akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi jejak digital itu tidak bisa dibohongi, bro. Saya rasa pakar-pakar
bagaimana orang bisa mengembalikan hal yang sudah Anda hapus. Saya lihat forensik digital